Ketika pria itu mencampur bubuk fluoresens dalam minuman ringan, tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan muncul. Wajah yang sebelumnya tak terlihat oleh mata, kini terlihat jelas dalam cahaya ultraviolet. Melihat hal ini, pria itu pun menyusun rencana besar. Ia mengambil koin tua yang berharga dan melapisinya dengan bubuk fluoresens. Kemudian ia mengirimkannya kepada direktur museum terbesar di kota tak bernama itu. Begitu direktur mengambil koin itu, ia langsung terperangkap dalam perangkap yang telah dibuat pria itu. Pada saat yang sama, rekan pria itu sedang berkeliaran di museum dengan kamera. Ia hanya memotret untuk pamer. Namun sebenarnya ia sedang memindai sensor alarm dengan kamera laser. Begitu sensor diaktifkan, benda paling berharga di museum, deklarasi kemerdekaan, secara otomatis masuk ke brankas bawah tanah. Begitu direktur mendengar ini, ia berlari ke brankas dan memasukkan kata sandi. Namun, bubuk di tangannya tercetak di keyboard. Sementara itu, anggota tim kedua tiba di ruang kendali keamanan dan memotong kabel serta membekukan semua kamera dengan pemontrolnya. Di sisi lain, pria itu masuk ke dalam dengan memperkenalkan diri sebagai mekanik. Kemudian ia pergi ke kamar mandi, melepas seragamnya, dan keluar sebagai turis bersenjata. Rambutnya rapi. Ada rasa percaya diri dalam langkahnya. Ia sampai di aula pesta dan mengambil gelas anggur direktur dengan dalih berjabat tangan. Lalu ia memberikan gelasnya. Ini ia memiliki gelas dengan sidik jari direktur. Ia bergegas ke kamar mandi. Ia menghapus sidik jari tersebut dengan kapas dan menempelkannya pada ibu jari palsu. Sistem masuk brankas hanya terbuka dengan identifikasi direktur. Jika ada sedikit kesalahan, seluruh tim polisi akan sampai di sana, tetapi sistemnya terbuka. Ia hanya punya waktu 8 menit. Kemudian ia membaca huruf-huruf yang tercetak di keyboard dengan sinar ultraviolet dan tim menemukan kata sandinya. Pintu terbuka dan pemandangan bagian dalam brankas terlihat. Ia baru saja mengambil dokumen ketika rekaman kamera rekannya tiba-tiba terputus. Dengan ini, tiba-tiba para perampok bersenjata muncul di hadapannya, yang mengincar dokumen yang sama. Penembakan pun dimulai. Pria itu berlari keluar dari brankas untuk menyelamatkan nyawanya. Ketika menyadari ada rahasia besar di balik dokumen itu, ia menyembunyikannya di balik pakaiannya. Begitu keluar, direktur melihatnya, tetapi tidak menghentikannya karena ia juga ingin tahu rahasia harta karun itu. Ia membawa pria itu ke tempat persembunyian rahasia. Di sana, ia mencoba mengekstra informasi di balik dokumen itu dengan air jeruk lemon dan kapas, tetapi tidak ada yang keluar. Kemudian ayahnya memintanya untuk meniup. Begitu ia meniup, beberapa huruf aneh muncul. Semua orang terkejut. Namun, waktunya singkat. Pria itu kembali mengekstrak semua informasi dengan air jeruk lemon dan pengering rambut. Namun, angka-angka itu ternyata bukan peta harta karun, melainkan pola desain uang dolar. Kemudian pria itu mengambil $1 dan